Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Eunike Dukun, sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator, dan sebagai pemateri kedua ada Risma Datumanapa, dan sebagai pemateri ketiga ada Faras Sri Nurhayati. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Pengertian matriks dan relasi. Materi yang pertama, matriks. Next. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam baris dan kolom. Ukuran baris disebut lebih dahulu sebelum kolom. Dan M3 dalam matriks dilambangkan AIJ, di mana I adalah nomor baris dan J adalah nomor kolom. Indeks baris dan kolom dimulai dari 0 atau 1. Next. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam. Baik, di sini ada contoh matriks M kali N, di mana matriks dengan matriks 4 kali 4, 4 baris dan 4 kolom, 4 kali 4. Next. Jenis-jenis matriks khusus. Adapun jenis-jenis matriks khusus yang pertama, matriks bujur sangkar dengan ukuran N kali N. Jadi matriks bujur sangkar ini ukuran kolom dan barisnya sama. Dapat kita lihat pada contoh yang ada di bawah, 4 kali 4. Kemudian yang kedua ada matriks simetri, di mana elemen pada posisi I dan J selalu sama dengan posisi JI, atau AIJ sama dengan AJI. Dapat kita lihat pada contoh yang ada di bawahnya. Kemudian jenis matriks khusus yang ketiga yaitu matriks yang sebelumnya. Matriks biner. Matriks biner yaitu matriks yang elemennya hanya bernilai 0 dan 1. Contohnya ada pada matriks yang di bawah. Jadi nilai yang ada di dalam matriks itu hanya bernilai 0 dan 1. Kemudian jenis matriks khusus yang ketiga yaitu matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dari mempertukarkan baris dan kolom. Jadi nilai baris pada matriks sebelumnya kita transpos menjadi nilai kolom pada matriks yang telah kita transpos. Atau BIJ sama dengan AJI. Demikianlah materi. Persilahkan kepada Risma Datumanapa sebagai pemateri kedua. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu jenis-jenis matriks khusus. Yang pertama, matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen-elemennya diagonal bernilai 0, atau AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Dapat kita lihat contoh di bawah ini. Yang kedua, matriks identitas merupakan matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya sama dengan 1. Dapat kita lihat contoh di bawah ini.
Yang ketiga, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas jika elemen dengan indeks kolom semuanya bernilai 0. Yang selanjutnya matriks transpose, yaitu matriks yang baris lebih kecil dari indeks kolom semuanya bernilai 0. Contohnya pada matriks di bawah ini. Next. Kita masuk pada relasi. Next. Relasi adalah hubungan antara elemen pada satu himpunan dengan elemen pada himpunan lain. Ada juga relasi dalam satu himpunan. Contohnya, A sama dengan Dava, Yosep, Harkunti, Mahendra, dan Wayan. B sama dengan A, AB, B, BC, C, DE. Jika relasi R, mahasiswa dan nilai maklumat DIS yang diperoleh pada semester ganjil, maka relasi A dan B R sama dengan Dava BC, Yosef A, Harkunti A, Mahendra B. Wayan tidak muncul karena tidak mengambil mata kuliah matdis. Dari contoh di atas, kita lihat bahwa tidak semua elemen dari semua himpunan pasti berhubungan dengan relasi tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh Farah Sri Nurhayati. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan sebagai materi ketiga, itu relasi binar antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian. Himpunan A dan B R himpunan bagian dari perkalian kartesian A kali B. Jika elemen A pada himpunan A terhubung dengan elemen B pada B oleh relasi R, maka dinyatakan pasangan AB tidak terhubung oleh relasi R bukan elemen R. Bahwa ini adalah contoh relasi. Next. Tiga dengan 15 itu elemen dari R karena habis dibagi. Tergambar di atas P, Q, elemen R jika P habis membagi Q. R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 3,3, 3,9, 3,15. Next. Relasi pada satu himpunan. Dalam satu himpunan,
dimungkinkan adanya relasi di antara elemen-elemen pada himpunan tersebut atau relasi khusus. Jika relasi R adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian himpunan itu sendiri, R himpunan bagian dari A kali A. Jika elemen X pada himpunan A terhubung dengan elemen Y pada himpunan itu sendiri oleh elemen R, maka dinyatakan XY elemen R. Next. Relasi pada satu himpunan. Sebaliknya, jika terhubung, maka XR bukan elemen R. Contoh ini dari relasi dalam satu himpunan. XY elemen R jika X adalah faktor prima dari Y, pasangan bilangan R adalah R 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Pasangan 3,8 bukan elemen R. Next. Itu tadi terakhir saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi pertanyaannya dibatasi satu pertanyaan yang belum presentasi. Terima kasih. Saya mau bertanya. Silahkan. Bisa dibuka yang slide terakhir tadi. Kedua terakhir, Pak. Ya, ini. Di sini kan dikatakan pasangan 3,8 atau 38 itu bukan elemen dari bilangan dari apa nih? Dari relasi yang ada. Yang saya mau tanyakan, kenapa 38 ini tidak termasuk dalam relasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya akan menjawab. Pasangan 3,8 dikatakan bukan elemen R karena di sini yang merupakan elemen R adalah bilangan yang habis dibagi. Jadi di sini 3,8, 3 ini tidak 8 tidak akan habis jika dibagi 3. Jadi itulah mengapa pasangan 3,8 ini bukan elemen R. Bagaimana? Apakah jawabannya diterima? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kepada kelompok yang selanjutnya untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok klosur relasi kelompok 10, yang dimana materi kami itu klosur relasi, akan melanjutkan presentasi dari kelompok lain. Yang pertama itu pemateri pertama saya sendiri sebagai Nurul Naya. Klosur relasi, misalkan R adalah relasi yang tidak refleksif, kita dapat membuat relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadi refleksif. Relasi baru tersebut haruslah relasi kecil yang mengandung R. Sebagai contoh, relasi R 5,5, 5,7, 6,7, 7,6 pada himpunan A 5,6, 5,6, 7 tidak refleksif. Bagaimana membuat relasi refleksif yang sesedikit mungkin dan mengandung R? Untuk melakukan hal ini, kita hanya perlu menambahkan 6,6 dan 7,7 ke dalam R, karena dua elemen relasi ini yang belum terdapat di dalam R. Relasi baru yang terbentuk dilambangkan dengan S mengandung R, yaitu S 5,5, 5,7, 6,6, 6,7, 7,6, 7,7. Sekarang S bersifat refleksif.
Relasi S disebut klosur refleksif dari R. Sembarang relasi lain yang mengandung R juga harus memuat 6,6, 7,7. Dan catatannya juga bahwa S adalah himpunan bagian dari sembarang relasi refleksif lain yang membuat R. Klosur relasi memiliki 3 sifat relasi, yaitu klosur reflektif, klosur setangkup, dan klosur menghantar. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Musdalifah. Saudari Musdalifah, dipersilahkan. Pada himpunan bilangan bulat, maka klosur setangkup dari R adalah R pangkat min 1 sama dengan himpunan A, B jika A habis membagi B, himpunan B, A jika B habis membagi A, sama dengan himpunan A, B jika A habis membagi B atau B habis membagi A. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja klosur menghantar. Klosur menghantar, pembentukan klosur menghantar lebih sulit daripada dua buah klosur sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan R sama dengan himpunan 1,2, 1,4, 2,1, 3,2 adalah relasi pada himpunan A sama dengan himpunan 1,2,3. Relasi ini tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan A, C. Sedemikian sehingga A, B dan B, C di dalam R. Pasangan A, C yang tidak terdapat di dalam R adalah himpunan 1,1, 2,2, 2,4, dan 3,1. Penambahan semua pasangan ini ke dalam R sehingga menjadi S sama dengan himpunan 1,2, 1,4, 2,1, 3,2, 1,1, 2,2, 2,4, 3,1. Tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar karena misalnya terdapat himpunan 3,1 elemen S dan 1,4 elemen S, tetapi 3,4 bukan elemen S. Teorema 3.1. Klosur menghantar dari relasi R adalah R sama dengan, ingatlah bahwa R pangkat N sama dengan R, O, RO, seterusnya O, R. Bukti untuk teorema ini tidak ditulis di sini dan dapat ditemukan di dalam ROS03, lemma 3.1. Misalkan A adalah himpunan dengan N elemen dan R adalah relasi pada himpunan A. Jika terdapat lintasan dengan panjang minimal 1 di dalam R dari A ke B, maka lintasan semacam itu panjangnya tidak melebihi N. Dari lemma ini kita dapat menunjukkan bahwa klosur menghantar dari R adalah R sama dengan R pangkat 2, R pangkat 3. Seterusnya R pangkat N karena terdapat lintasan di dalam R antara dua simpul jika dan hanya jika terdapat lintasan antara simpul-simpul ini di dalam R pangkat untuk I positif dengan dari atau sama dengan N. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Risma Datmanapa dari kelompok 1. Ingin bertanya. Pertanyaanku, di sini
slide ini. Klosur relasi memiliki 3 sifat relasi, yaitu klosur reflektif, setangkap dengan menghantar. Jelaskan ketiga sifat relasi ini. Terima kasih. Dan contohnya. Ada jawabannya tadi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risma Datumanapa. Klosur refleksif atau refleksif klosur. Misalkan R adalah relasi yang tidak refleksif, kita dapat membuat relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadi refleksif. Relasi baru tersebut haruslah relasi terkecil yang mengandung R. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur refleksif dari R adalah R gabungan A, yang dalam hal ini kita sama dengan himpunan A, A jika A elemen A. Contoh, R sama dengan himpunan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 adalah relasi pada himpunan A sama dengan himpunan 1,2,3, tidak refleksif. Delta sama dengan himpunan 1,1, 2,2, 3,3 sehingga klosur refleksif dari R adalah R gabungan A sama dengan himpunan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Himpunan 1,1, 2 setangkup atau simetrik klosur. Misalkan R adalah relasi yang tidak setangkup. Kita dapat membuat relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadi setangkup. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup dari R adalah R gabungan R pangkat min 1 yang dalam hal ini R pangkat min 1 sama dengan himpunan B, A jika A, B elemen A. Atau sama dengan 3,1, 2,1, 2,2, 3,3 adalah relasi pada himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, tidak setangkup. Klosur menghantar atau transitif klosur. Misalkan R sama dengan himpunan 1,1, 1,4, 2,1, 3,2 adalah relasi pada himpunan A. Sama dengan himpunan 1,2,3. Bagaimana cara menentukan relasi transitif dari R? Klosur menghantar dari R adalah R pangkat tambah sama dengan R gabungan R pangkat 2, gabungan pangkat 3, gabungan seterusnya sama dengan R tak terhingga. R pangkat K sama dengan 1, di mana R pangkat K sama dengan relasi R dikomposisikan dengan diri sebanyak 1 kali. R pangkat 1 sama dengan R dan R pangkat sama dengan R pangkat K1 kali R untuk K sama lebih besar atau sama dengan 1. Baik, terima kasih. Bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai tadi itu. Bangke.
Nanti latihan orang ya. Mau ku kick out. Yes, Mio. Halo, tes jadi suaraku. Ada Ji. Erni Jito. Iya, enggak seke-seke. Apa maksud tunana? Kelompokku sini. Persilahkan. Kepada Alvin Christian dipersilahkan. Iya, Marcel anunya, hostnya. Anunya, apa dibilang? Moderator ya. Kelihatannya tidak ada persentase. Marcel, tidak usah dibaca lek kalau gambar. Nggak untuk baca. Anjis. Kayak slide itu. Dari satu dan dua. Itu 4 yang slide. materi wow. Halaman 3 ada gambar-gambarnya di situ. Belum di. Ai. Next balik kelompok lainnya. Kelompok kome. Pergi cepat selesai, mau orang buka. Saya balik dulu. Balik dulu. Tunggu. Kan dia moderator. Ya, biar saya yang pertama, moderator. Oke. Siap. 1, 2, 3. Direkam ini? Iya, sudah Mi. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang sifat-sifat relasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Alvin Christian, yang kedua Hermansyah, dan yang ketiga saya sendiri. Namun dalam presentasi ini, berhubung teman kami atas nama Hermansyah tidak hadir, maka hanya kami berdua yang akan menjelaskan presentasi ini. Baik, tanpa berlama-lama, pemateri pertama akan dibawakan oleh saudara Alvin Christian. Dengan ini dipersilakan. Next. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen dari R untuk setiap A elemen dari A. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif. Setiap bilangan bulat positif selalu habis membagi dirinya sendiri sehingga A, elemen dari R untuk setiap A elemen dari A. Relasi R A disebut tidak refleksif jika terdapat A elemen dari A sedemikian sehingga A, bukan elemen dari R. R dibagi X lebih besar dari Y. S dibagi X tambah Y sama dengan 5. T dibagi 3X tambah Y sama dengan 10. Next.
Masih lanjutan dari refleksif. Representasi matriks. Matriks bujur sangkar dengan M. II sama dengan 1 untuk I sama dengan 1,2, dan seterusnya N. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Kemudian representasi graf berarah, terdapat gelang atau kalang pada setiap simpulnya. R dalam kurung kurawal dalam kurung 1,1 dalam kurung 1,2 dalam kurung 2,1 dalam kurung 2,2 dalam kurung 3,3 dalam kurung 4,4. Ya. Nomor 2, penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu A, B, elemen dari R, tunggu, ulang. Apa ini bacanya, Marcel? Yang R, Yang mana? R, terus A, kayak A begitu. Ya, oh itu. Apa nih? Kayaknya mungkin kan Bagian bukan apa ya? himpunan Selisih. Bukan. bukan himpunan bagian Apa atau namanya? irisan atau himpunan bagian. Oh, himpunan bagian. Ya, apa bacanya? Dibaca apa? Himpunan bagian kan? Himpunan bagian atau irisan? Irisan. Berarti R irisan dalam kurung B, C begitu. Tidak tahu nih. Iya, begitu. R irisan dari B dan C. Begitu saja, Mo. Ya, iya, begitu mah deh. Ya, ulang nomor 2. Kalau yang itu apa? Irisan Nah, toh. Jamu kok ngakak, enggak lucu. Langsung saya. Record sih, Jo. Iya, next. Nah, nomor 2, penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu A, B elemen dari R, irisan dalam kurung B, C, elemen dari R, kemudian A, C, elemen dari R, untuk semua A, B, C, irisan dari A. A sama dengan dalam kurung kurawal 1,2,3,4. Kemudian R dalam kurung kurawal dalam kurung 2,1 dalam kurung 3,1 dalam kurung 3,2 dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,2 dalam kurung 4,3. Ada gambarnya di samping, bisa diperhatikan. Kemudian R sama dengan dalam kurung kurawal 1,1 dalam kurung 2,3 dalam kurung 2,4 dalam kurung 4,2 dalam kurung 2,2. R sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 1,1 dalam kurung 2,2 dalam kurung 3,3 dalam kurung 4,4. Gambarnya ada di samping, bisa dilihat. Ya, next. Masih lanjutan dari penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu dalam kurung A, B,
elemen dari R, irisan B, C, elemen dari R, dalam kurung A, C, elemen dari R, untuk semua A, B, C, elemen dari A. Kemudian A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Kemudian R dalam kurung kurawal dalam kurung 1, 2, dalam kurung 3, 4, atau R sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 2, 3. Kemudian anteseden yaitu dalam kurung A atau B, elemen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang sifat-sifat relasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Alvin Christian, yang kedua Hermansyah, dan yang ketiga saya sendiri. Namun dalam presentasi ini, berhubung teman kami atas nama Hermansyah tidak hadir, maka hanya kami berdua yang akan menjelaskan presentasi ini. Baik, tanpa berlama-lama, pemateri pertama akan dibawakan oleh saudara Alvin Christian. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen dari R untuk setiap A, elemen dari A. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif. Setiap bilangan bulat positif selalu habis membagi dirinya sendiri sehingga A, elemen dari R untuk setiap A, elemen dari A. Relasi R A disebut tidak refleksif jika terdapat A, elemen dari A, sedemikian sehingga A, bukan elemen dari R. R dibagi X lebih besar dari Y. S dibagi X tambah Y sama dengan 5. T dibagi 3X tambah Y sama dengan 10. Next. Masih lanjutan dari refleksif. Representasi matriks bujur sangkar dengan M, II sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Kemudian representasi graf berarah terdapat gelang atau kalang pada setiap simpulnya. R dalam kurung kurawal dalam kurung 1, 1, dalam kurung 1, 2, dalam kurung 2, 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3, 3, dalam kurung 4, 4. Ya. Nomor 2, penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu A, B, elemen dari R, tunggu, ulang. Apa ini bacanya, Marcel? Yang R, yang mana? R, terus A, kayak A begitu.
Ya, Oh itu. Apa nih? Kayaknya mungkin kan Bukan bagian bukan apa himpunan bagian. selisih. Bukan. Bukan himpunan bagian Apa atau namanya? irisan atau himpunan bagian. Atau Oh, apa? himpunan bagian. Ya, apa bacanya? Dibaca apa? Himpunan bagian kan? Himpunan bagian atau irisan? Irisan. Berarti R irisan dalam kurung B, koma C begitu. Tidak tahu nih. Iya, begitu. R irisan dari B dan C. Begitu saja, Mo. Ya, iya, begitu mah deh. Ya, ulang nomor 2. Kalau yang itu apa? Irisan Ngakak. toh. Jamu kok ngakak, enggak lucu. Langsung saya. Record sih, Jo. Iya, next. Nah, nomor 2, penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu A, B elemen dari R, irisan dalam kurung B, C, elemen dari R, kemudian A, C, elemen dari R, untuk semua A, B, C, irisan dari A. A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Kemudian R dalam kurung kurawal dalam kurung 2,1 dalam kurung 3,1 dalam kurung 3,2 dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,2 dalam kurung 4,3. Ada gambarnya di samping, bisa diperhatikan. Kemudian R sama dengan dalam kurung kurawal 1, 1 dalam kurung 2,3 dalam kurung 2,4 dalam kurung 4,2 dalam kurung 2,2. R sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 1,1 dalam kurung 2,2 dalam kurung 3,3 dalam kurung 4,4. Gambarnya ada di samping, bisa dilihat. Ya, next. Masih lanjutan dari penghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut penghantar, yaitu dalam kurung A, D, elemen dari R, irisan B, C, elemen dari R, dalam kurung A, C, elemen dari R, untuk semua A, B, C, elemen dari A. Kemudian A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Kemudian R dalam kurung kurawal dalam kurung 1,2 dalam kurung 3,4 atau R sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 2,3. Kemudian anteseden, yaitu dalam kurung A atau B, elemen. Aku lanjut deh. Atau mau diulang dari awal? Oke. Terekam ini. Cek. Oke.
Ya, terima kasih atas penjelasannya dari materi pertama dan kedua. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari materi ini. Sifat yang ketiga yaitu setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup apabila A, B, elemen dari R sama dengan BA, elemen R. Untuk semua A dan B itu elemen dari A. Kebalikannya yaitu jika AB tidak sama dengan BA. Nah, kemudian yang kedua yaitu tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup apabila sorry, bisa diulang lagi yang pertama tadi, yang ketiga maksudnya. Cek. Yang satunya tadi. Yang sebelahnya. Nomor 3. Cek. Jelas sekali. Yang ketiga. Mana? Tidak berubah slide-nya. Jelas sekali jaringanku. Yang mana? Tidak berubah. Terganti Mi. Kalau saya di sini nomor 3 setangkup. Iya, cacam itu. Iya, cacam. Bagus saudaraku. Sekali. Oke. Mulai Mi. Gas. Terekam Ji. Ya, terekam Ji. Oke. Kamera rolling and action. Oke. Terima kasih atas penjelasannya dari materi pertama dan kedua tadi. Dan saya akan melanjutkan untuk sifat yang ketiga dari sifat relasi ini, yaitu setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup apabila A, B sama dengan elemen dari R dan BA elemen R untuk semua A dan B sama dengan elemen dari A. Jadi meskipun dibalik
hasilnya tetap sama. Itu maksudnya. Nah, tidak setangkup itu kebalikannya, yaitu kalau misalnya A, B itu tidak sama dengan B, A, elemen dari R, seperti itu. Kemudian relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup apabila A, B, elemen dari R, irisan B, A, elemen dari R, sama dengan, yaitu A sama dengan B, untuk semua A dan B elemen dari A. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa tolak setangkup dan tidak setangkup itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian dikatakan tidak tolak setangkup jika misalnya ada elemen berbeda dari A dan B, sehingga sedemikian sehingga AB elemen dari R dan BA elemen dari R. Ya, next. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya. Contoh untuk setangkup dan tolak setangkup. Kalau misalnya setangkup, maka polanya akan terlihat seperti ini. AB elemen dari R sama dengan BA elemen dari R untuk semua A dan B elemen dari A. Kemudian pola untuk yang tolak setangkup yaitu A dan B elemen dari R, irisan B dan A elemen dari R, sehingga A sama dengan B untuk semua A dan B elemen dari A. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A itu elemennya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikut ini kita bisa melihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama itu disebut sebagai setangkup. Kenapa dikatakan setangkup? Karena meskipun dibalik, hasilnya akan tetap sama. 1 dan 1 itu termasuk dalam elemen A. Kemudian 1 dan 2 termasuk dalam, mohon maaf, maksudnya himpunan, bukan elemen, termasuk dalam himpunan A. Nah, begitu seterusnya. Dan meskipun dibalik, akan tetap sama. 1 dengan 2, dengan 2 dan 1. Hasilnya sama. Tetapi dia tidak termasuk dalam sifat tolak setangkup. Dia tidak termasuk dalam hal itu. Kemudian contoh yang kedua, termasuk dalam, bisa dipindah kembali. Bukan yang satunya tadi. Ya. Ya, kita bisa lihat contoh yang kedua itu dikatakan tidak setangkup karena ketika dibalik maka hasilnya akan berbeda. Nah, kita bisa lihat contohnya 2,3. Ketika dibalik nantinya 3,2 itu akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh ketiga kita bisa lihat dia itu termasuk dalam setangkup. Tetapi kebalikan dari contoh yang ketiga tadi. Dia tidak termasuk dalam setangkup dan tolak setangkup. Next. Nah, kita juga bisa melihat contoh lain. Di sini dikatakan bahwa relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Nah, jadi bilangan bulat positif N. Contoh yang pertama, R di mana X lebih besar dari Y. Ini termasuk dalam tolak setangkup, tidak setangkup, dan termasuk dalam tolak setangkup.
Kemudian yang contoh kedua, relasi S di mana X tambah Y sama dengan 6. Ini dikatakan sebagai setangkup, tetapi tidak tolak setangkup. Nah, yang ketiga yaitu relasi P, di mana 3X ditambah Y sama dengan 10. Ini termasuk tolak setangkup dan setangkup. Dia mencakup kedua-duanya. Next. Ya, kemudian di sini kita membahas tentang representasi matriks dan graf berarah. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini representasi matriks dan graf berarah. Untuk sifat yang setangkup, kita bisa melihat yaitu matriks MIJ sama dengan JI sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Jadi meskipun dibalik, dia akan tetap sama. Itu untuk setangkup. Nah, kemudian kita bisa lihat graf berarahnya, graf berarah, busur A ke B sama dengan busur B ke A. Nah, kita bisa melihat gambar yang pertama, garis lurus itu. Kemudian untuk tolak setangkup, kebalikannya, yaitu MIJ sama dengan 1, dengan I bukan J, sehingga MJI sama dengan 0, karena dia dua hal yang berbeda, sehingga ketika dibalik hasilnya tidak akan sama. Graf berarahnya yaitu tidak ada dua busur berlawanan, tidak ada dua busur arah berlawanan, busur A ke B sehingga busur B ke A. Jadi A bukan B, sehingga dua hal ini tidak sama, begitu. Ya, kita bisa melihat gambar yang kedua di sini. Ya, next. Habis mipale. Baik, sekian pemaparan materi dari kami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan, tetapi di sini kami akan batasi sampai 2 pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Unika Dukun dari kelompok 1. Bertanya, coba slide-nya dikasih mundur dulu. Next lagi. Yang ini. Yang setangkup dan tolak setangkup, yang contohnya. Yang ini baris 2 dari bawah. Bisa dijelaskan ulang lagi, karena saya tadi belum terlalu paham. Maksudnya yang tadi dikatakan tuh kalau dibalik ini himpunan termasuk dalam setangkup dengan tolak setangkup, bisa dijelaskan ulang kenapa termasuk dalam setangkup dan tolak setangkup. Terima kasih. Yang ini 4 contohnya tadi.
Iya. Oh iya, iya. Baik, saya akan jelaskan kembali. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasannya, pola-polanya maksudnya. Di sini dikatakan bahwa jika relasinya itu setangkup, maka ketika nilai dari, maksudnya elemen dari himpunan itu dibalik, maka akan tetap sama hasilnya. Dengan syarat himpunan, maksudnya elemen A dan B itu sama-sama himpunan dari A. Oke, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa contoh pertama itu ada 1,1, ada 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan seterusnya. Nah, di situ kan dikatakan setangkup, termasuk dalam contoh sifat setangkup. Kenapa? Karena ketika dibalik 1,1 dibalik jadi 2,1, nah hasilnya akan tetap sama dengan nilainya akan tetap sama jika dioperasikan nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian dikatakan untuk contoh yang kedua itu tidak setangkup. Kenapa? Karena ketika dibalik nantinya hal itu akan berbeda hasilnya. Kita bisa melihat contohnya di sini 2,3. Nah, ketika kita membalik 2,3 menjadi 3,2, hal itu akan berbeda karena meskipun angkanya termasuk dalam himpunan, tetapi ketika dibalik hasilnya akan berbeda nantinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu termasuk dalam setangkup dan tolak setangkup. Jadi dia mencakup dua-duanya. Kenapa? Karena ketika dibalik nantinya hasilnya akan sama, tetapi dia juga termasuk dalam tolak setangkup karena dua-duanya adalah elemen dari R. Dia termasuk dalam himpunan A, sehingga A sama dengan B. Nah, sehingga nilai-nilainya di dalam ini sama dengan nilai yang ketika ditukar nantinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tidak setangkup, tolak setangkup. Hal ini dikarenakan dia itu ketika dibalik B menjadi A, B, A maksudnya, hal itu tidak akan sama nilainya. Makanya dikatakan sebagai tidak setangkup. Tetapi tolak setangkup. Tolak setangkup artinya nilai dari, maksudnya elemen dari himpunan ini sama-sama terdapat di dalam himpunan A. Sekian. Kalau misalnya belum dimengerti, silakan ditanyakan kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih bisa bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yunus dari kelompok 7 ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa setangkup karena jika dibalik nilainya tetap sama, dan tidak setangkup karena jika dibalik nilainya berbeda. Pertanyaan saya,
Operasi seperti apa yang digunakan untuk mengetahui nilainya sama atau berbeda? Terima kasih. Mohon bersabar karena jawabannya masih kami cari. Masih kami diskusikan. Ya, silakan. Dari saudara Yunus, yaitu terikot nih. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yunus, untuk mengetahui bahwa suatu relasi merupakan setangkup atau tolak setangkup, maka hal ini dapat dilihat dari elemen yang ada. Jika semua elemen dari relasi yang ada termasuk dalam himpunan A, maka dia dikatakan sebagai setangkup, dan begitu pula dengan sebaliknya. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas teman-teman yang telah bertanya. Dan untuk mengakhiri sesi ini, maka kami mengatakan mohon maaf bila kami ada kesalahan kata dan sebagainya. Dan pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh kelompok lain. Sekian dari kelompok kami dan saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok relasi invers dan kombinasi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Putri Lara, sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, dan Romi Ramadhani sebagai pemateri kedua, dan Gusmi Permatasari sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi pertama, yaitu relasi invers. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, invers dari R yang dinyatakan dari R kurang 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. R kurang 1 sama dengan himpunan B, A dibagi A, B. Contoh A sama dengan yaitu himpunan 1,2,3 B sama dengan himpunan X, Y. R sama dengan himpunan 1X, 1,Y, 3,X, relasi dari A ke B, R kurang 1. Himpunan X, 1, Y, 1, X, 3, relasi invers dari A ke B. Baik, untuk materi kedua, saya serahkan kepada Romi Ramadan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi mengkombinasikan relasi. Mengkombinasikan relasi, karena relasi binar merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Terus, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1
irisan R2, R1 gabungan R2, R1 kurang R2, dan R1 SOR R2 juga adalah relasi dari A ke B. Next. Misalkan A sama dengan A, B, C, dan B, A, B, C, D. Relasi R1 sama dengan AA, C. Relasi R2 sama dengan AA, AB, AC, AD. R1 irisan R2 sama dengan AA, R1 gabungan R2 sama dengan AA, BB, AC, ECC, AB, AC, AD. R1 kurang R2 sama dengan BB dan CC. R2 kurang R1 sama dengan AB, AC, dan AD. R1 terus R1 short R2 sama dengan BB, CC, AB, AC, dan AD. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja lanjut ke materi ketiga, yaitu Gusmi Permatasari. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Tommy Ramadan. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan R2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2 dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Next. Contoh, misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 100 101 110 dan R2 010 011 100, maka MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 dan MR2 11 sama dengan 110 111 110. Terus MR1 irisan R2 sama dengan MR1 atau MR 000 001 100. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi paparan dari materi kami. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab dan masing-masing kelompok bisa bertanya satu pertanyaan. Persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja saya tutup. Bertanya. Oke. Izin bertanya. Ya, yang saya mau tanyakan di sini, sebelumnya perkenalkan saya Marcelino Gradus, saya dari kelompok 9, dan di sini saya mau bertanya, apa hubungan antara
Ya, mohon maaf karena ada kesalahan tadi. Yang saya mau tanyakan di sini adalah apa hubungan dari materi yang dijelaskan ini dengan sifat. Oke. Apa hubungan antara mengkombinasikan relasi dengan sifat setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku? Dia masuk materi relasi. Ya, jelas ada hubungannya. Ya, mohon maaf sebelumnya, inti dari pertanyaan saya tadi itu ada di kolom chat, yaitu bahwa apa kegunaan sifat relasi yaitu setangkup dalam materi ini, mengkombinasikan relasi, itu maksudnya. Oh, kegunaan sifat relasi. Iya, itu intinya tadi. Baik, mungkin jawabannya akan kami share ke grup karena waktu semakin berjalan. Jadi kami tutup. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai relasi kesetaraan dan relasi pengurutan parsial. Namun sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Andre Febrianto, yang kedua Yohanes, dan yang ketiga Yunus. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Yunus, untuk membacakan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalent relation jika ia reflektif, setangkup, dan menghantar. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau equivalent. Karena relasi bersifat setangkup, dua equivalent tersebut setara. Karena relasi bersifat reflektif, setiap elemen setara dengan dirinya sendiri. Karena relasi bersifat menghantar, A dan B setara, B dan C setara, dan A dan C juga setara. Contoh relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan mahasiswa. A, B elemen R jika A seangkatan dengan B. Reflektif, setiap mahasiswa pasti seangkatan dengan dirinya sendiri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan atas materi yang disampaikan oleh Yunus. Untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Yohanes untuk membacakan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setangkup. Jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Menghantar. Jika A dan B seangkatan, B dan C seangkatan, maka A dan C pasti seangkatan. Maka disebut R sama dengan relasi kesetaraan. Relasi pengurutan parsial.
relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan partial ordering relation jika ia refleksi, tolak setangkup, dan menghantar. Himpunan S dengan relasi R, himpunan terurut secara partial order red atau poset, dilambangkan SR. Benda-benda saling diurutkan berdasarkan sifat atau kriteria tertentu. Lebih kecil, lebih besar, lebih rendah, lebih tinggi. Terkadang sepasang benda pada himpunan tidak bisa diurutkan. Pengurutan parsial, pengurutan tak lengkap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri kedua yaitu Anies. Nah, baik untuk pemateri ketiga yaitu Dolandro Febrianto. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan yaitu bisa di next. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu contoh relasi pengurutan parsial. Nah, yang pertama, relasi lebih baik, relasi lebih kecil atau sama dengan pada himpunan bilangan bulat, yaitu refleksif. Setiap bilangan bulat lebih kecil atau sama dengan dirinya sendiri. Nah, bagian B itu tidak tolak setangkup apabila A, B elemen real dan B, A elemen real, atau sehingga A sama dengan B. Nah, dikatakan menghantar jika A, B elemen real dan B, C elemen real sama dengan A, C elemen real. Sedangkan totally ordered set. Nah, yang kedua, relasi habis membagi. Pada himpunan bilangan bulat dikatakan refleksif jika setiap bilangan habis membagi dirinya sendiri. Sedangkan dikatakan tolak setangkup jika A dan B elemen real dan B, A elemen real, sehingga A sama dengan B. Kemudian dikatakan menghantar jika A, B elemen real dan B, C elemen real, sehingga A, C sama dengan real. Partial ordered set. Nah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan atas materi yang dipaparkan oleh pemateri yang ketiga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.